Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kali ini saya ingin membahas dari hasil kemarin ya. Untuk jawabannya rata-rata sudah benar semua. Ada yang menggunakan manual, ada yang menggunakan program DN ya gitu. Jadi boleh berbagai macam cara ya, berbagai macam cara. Ada yang for-nya di awal itu dikasih step 2 gitu. Kemudian di sini juga 2 kondisinya, kemudian declaration implementnya juga 2. Terserah ya, banyak berbagai cara. Kemudian ini ya, ada yang langsung ditulis satu persatu lah gitu. Jadi set kursor, kemudian yang ke kanan ke kiri, kemudian di sini ada set kursor lagi dan seterusnya sampai habis itu juga ada yang nggak masalah. Yang penting hasilnya sudah benar gitu. Tapi untuk ini ya selanjutnya usahakan programnya yang ringkas, dan kalau bisa yang seperti ini itu dibikin fungsinya gitu, dibikin fungsinya supaya lebih ringkas lagi ya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu timer. Nah, untuk di timer sendiri sepertinya di pertemuan yang lalu kita, atau di semester lalu kita sudah pernah membahas tentang timer ya, di semester 3 kalau nggak salah. Tapi saya lupa itu yang saya bahas timer dengan menggunakan mode apa. Karena di timer sendiri itu ada beberapa mode ya, ada beberapa mode. Sebentar. Ada beberapa mode di timer gitu. Ada mode yang pertama itu ada mode normal. Mode normal, sebentar saya cari dulu. Nah ini ya, normal, mode normal. Kemudian ada ini clear timer on compare match, pas PWM, kemudian pas correct PWM gitu mode timernya. Kemudian di timer sendiri ATmega 328P itu ada 3 ya, timer 0, timer 1 sama timer 2. Nah gitu. Nah timer 0 itu dia 8 bit, berarti maksimalnya sampai 0 sampai 2555. Kalau timer 1 dia 16 bit. 16 bit berarti nilainya 0 sampai 655 ya, 655. Nanti coba dihitung ya 16 bit itu berapa. Jadi 0 sampai maksimalnya dia 2 pangkat n-1 gitu cara ngitungnya. Jadi 2 pangkat 16 2 pangkat 16 ya min 1 gitu. Nanti silakan dihitung berapa. Kemudian nah untuk hari ini kita, setahu saya ini sudah tahu belum, saya lupa. Untuk semester lalu ini saya akan bahas lagi ya untuk mengingat kembali ya itu. Jadi untuk clear timer on compare match. Jadi untuk hari ini kita bahas yang ini gitu. Nah, untuk diagramnya seperti ini ya. Jadi counter atau penghitungnya dia itu adalah ini ya, registernya namanya TCNTN kayak gitu. Jadi dia menghitung mulai dari 0 sampai seterusnya gitu, sampai batasnya kayak gitu. Nah, waktu itu kan dipengaruhi sama frekuensi ya. Jadi kalau rumusnya itu kan
F sama dengan seper T. Nah, T itu sama dengan seper F. Nah, berarti kan dipengaruhi sama frekuensinya. Contohnya saya ingin menggunakan waktu 1 detik, berarti frekuensinya berapa ya, 1/1 kayak gitu, berarti 1. Saya ingin menggunakan timer atau saya ingin menggunakan waktu di timernya itu contohnya 2 detik, berarti frekuensinya berapa ya, 1/2 seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti periodenya atau T-nya itu dipengaruhi oleh gambar seperti ini. Nah, itu seperti ini gitu. Nah, batas maksimalnya nanti ini begitunya. Kalau T-nya itu sudah sampai batas maksimal, maka dia akan kembali ke 0 lagi. Kemudian hitung lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai batas akhirnya. Kemudian turun lagi seperti itu. Itu untuk TCMP-nya. Kemudian untuk penghitung frekuensinya, kan tadi contohnya saya ingin menggunakan timer 1 Hz, 1 Hz contoh, atau 2 Hz. Berarti nanti 2 Hz-nya masuk ke sini ya, masuk ke sini. Kemudian di sininya itu adalah clock dari Xtal Arduino IDE. Kemarin kalau nggak salah pakainya 16 mega ya, berarti nanti di sini masuknya 16 mega. Kemudian ini 2 dikali N, N-nya ini prescaler, kemudian 1 plus nilai OCR-nya gitu. Nilai OCR. OCR itu berarti register yang digunakan untuk mengatur timernya nanti gitu. Periode waktu yang digunakan untuk mengupdate timer. Nah, penggunaan rumus ini sebenarnya ada yang kurang cocok ya, pertama di pengali 2-nya. Nah, nanti coba saya akan tunjukkan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dikali 2, jadi langsung N kali ini timernya gitu. Kita langsung ke ini ya, apa prakteknya di sini. Contohnya saya ingin menyalakan LED yang kedua, jadi kita tinggal naruh resistor di sini ya gitu. Kemudian dihubungkan ke sini, kemudian LED. Untuk yang pin anodanya ini ya kita hubungkan ke sini, resistor ini. Kemudian yang kaki katoda kita hubungkan ke ground, nah gitu. Kemudian jangan lupa ini ya, tentunya saya ingin ganti LED-nya warna biru. Nah, programnya bagaimana? Ini sebentar, ini saya ganti. Nah, programnya seperti ini ya. Programnya seperti ini. Jadi saya ingin mengkondisikan pin 2 dia sebagai output dulu, jadi harus di setup dulu ya, di setup pin 2 itu sebagai output gitu. Karena dia anodanya di sini ya, jadi untuk mengeluarkan tegangan 5 volt di sini dan di sini terhubung dengan maka dia akan nyala, akan difungsikan sebagai output pin 2. Kemudian ini apa, dia difungsikan ini fungsinya untuk menghentikan interrupt. Nah, gitu. Jadi di inisialisasi awal saya ingin semua interrupt itu dimatikan dulu gitu. Kemudian ada ini juga untuk register di timer 1. Kita menggunakan timer 1 ya untuk yang ini di perkuliahan ini kita menggunakan timer 1. Alasannya apa? Karena dia lebih ringnya lebih ini ya, lebih panjang. Ini ya sampai 65536 gitu. Jadi kalau di counter itu 0 sampai 65535 gitu. Jadi lebih akurat gitu penggunaan timer 1. Nah, untuk inisialisasi semuanya itu saya nolkan dulu ya. Kemudian OCR 1A-nya ini kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini ya gitu. Ini sudah diketahui 16 mega, kemudian frekuensinya contohnya kita pada kuliah ini kita menggunakan 1 Hz. 1 Hz berarti 1 detik, setiap update-nya 1 detik gitu. Kemudian
scalarnya kita menggunakan 1024 ya, 1024. Nah, kemudian nanti dihitung nilai OCR-nya berapa gitu. Hitung nilai OCR-nya. Nah, ketemulah OCR-nya nilainya sekian gitu. Berarti cara ngitungnya bagaimana? 16 mega dibagi 1 dikali 1024 gitu. Dikurangi 1. Nah, kenapa dikurangi 1? Karena ini ya ada plus 1. Ini kalau kita pindah ruas ini tetap, berarti min 1-nya kan pindah sini gitu. Ini harusnya ada min 1 gitu. Nah, ini berarti harusnya kan ini OCR gitu. OCR N sama dengan 16 mega ini kan dibagi N dikali sama ini P frekuensinya atau nilainya 1 ya, nilainya 1 ini aja N harus dihapus nilainya N-nya nilainya 1024 ya. 1024. Nah, kemudian ini kan harusnya masih min 1 gini. Karena dipindah ruas, plus 1 kan ya. Harusnya kan plus 1 di sini. Kalau pindah ruas berarti min 1. Nah, rumusnya seperti ini. Kita masukkan ke program. Rumusnya seperti ini, kita masukkan ke program. Masukkan ke program, hasilnya di 15.624 gitu. Nah, nilai ini itu harus di bawahnya timer 1. Harus di bawahnya maksimalnya timer 1. Karena timer 1 maksimalnya berapa? 2 pangkat N gitu kan. Berarti maksimalnya 65536. Berarti ini apakah masih di bawahnya ini? Kan ya, berarti masih boleh kayak gitu. Nah, takutnya kalau di atasnya maka dia akan akan kelebihan gitu. Jadi dia akan ngeriset lagi gitu, ke 0 gitu. Akan ngeriset lagi ke 0 gitu. Nah, kemudian kita juga atur nilai TTCR 1B-nya. Berarti kalau ini, kalau kalian masih ingat di perkuliahan mikro, ini fungsinya untuk mengaktifkan bit yang di WGM12 gitu. Ini diaktifkan. Nah, fungsinya apa? Kita lihat di datasheet-nya gitu. Kita lihat datasheet nah ini ya. Tadi dia ada di TCRR 1B ya, 1A. 1A tuh. 1B. Berarti ini 1B ini dia di sini ya bernilai 1. Ini bernilai 1. Nah, berarti kalau kita lihat tabelnya ya, ini kan mengarahnya ke 3 ini ya. Kalau kita lihat ini, dia waveform generation atau modelnya itu dia ingin apa sih gitu. Kan ada 4 ya, dan normal, CTC, BWM, pas korek gitu, itu pas BWM. Pas korek, normal, CTC, sama pas ya, pas. Kemudian kita tadi yang WGM12 nya nilainya 1 kan, nilainya 0. Berarti dia ada di mode ini gitu. Ada di mode ini. Ada mode ini. Dia modenya ini CTC kayak gitu. Yang mode ini dipilih maka nilainya untuk yang ini nilainya 1. Bit yang ke ini nilainya 1, yang lainnya 0 gitu.
Maka di programnya atau di programnya ini programnya ini dia ditulis 1 gitu. Nah, kemudian ada program lagi yaitu DDR1B, bit yang ke-12 ini CS12 dan CS10 nilainya 1 dan 1. Kenapa? Karena digunakan untuk memilih prescalernya gitu. Nah, di prescalernya itu ini ya, 1B di sini nilainya 1 gitu kan ya tadi. Berarti kita lihat bit ke 0 dan 2 itu mana sih? Ternyata di sini gitu. Oh, di sini. Clock select. Nah, ini digunakan untuk memilih clock source-nya ya, yang digunakan untuk timer gitu. Nah, pilih berapa? Tadi di perhitungan, di rumusnya, itu kita sudah menggunakan 10 maka nilai dari CS12 dan CS10-nya ini harus 1 gitu. Nah, yang ini 0. Nah, ini. Berarti kita menggunakan prescaler ini dari clock-nya. Clock I/O ini maksudnya 16 meganya tadi ya. 16 mega. Gitu. Nah, ini yang dipilih. Berarti nilainya ini harus 101 gitu. 01. Nah, setelah prescalernya dipilih, sini ya. Setelah prescalernya dipilih, kemudian kita aktifkan timer interrupt-nya gitu. Timer interrupt-nya kita aktifkan di sini. TIMSK 111 ini menandakan kalau dia timer 1 ya. Soal datasheet. Nah, ini. Yang aktif tadi berapa? Yang aktif adalah OCIE-IA. Ini nilai 1. Kita baca di bit pertama. Nah, ini. Ini dia mengaktifkan interrupt. Ya, mengaktifkan interrupt. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini digunakan untuk mengaktifkan interrupt compare mix-nya. Setelah itu kita mengaktifkan ini SEI ini itu digunakan untuk mengaktifkan semua interrupt gitu. Jadi kalau kita timernya menggunakan interrupt, maka semuanya ini nanti interrupt-nya diaktifkan. Nah, caranya bagaimana? Kita harus memanggil fungsi ini. Singkatannya itu kalau nggak salah service enable interrupt kayak gitu. Nanti coba dicek ya, dicek di internet singkatannya apa. Nah, kemudian rutinnya atau interrupt rutinnya, interrupt service rutinnya itu ada di sini ya. Service interrupt service rutin itu ada di sini. Kayak gitu. Di sini saya akan menggunakan kondisi yang sebelumnya on jadi off, kemudian on lagi, off lagi, on lagi, off lagi. Nah, kondisi on off-nya itu selama 1 detik ya, 1 detik. Berarti kalau di sini kondisi LED-nya awalnya 0, berarti nanti nyalanya 0 dulu. Nah, kemudian dibalik. Kondisi LED tidak sama dengan kondisi LED sebelumnya. Jadi kalau di sini 0, maka di sini 0, tidak 0, berarti di sini nanti 1. Nanti update lagi nih, dia nyala 1. Kemudian 1 tidak 1, maka di sini kondisinya 0. Kembali lagi 0. 0 dinyalakan. Kemudian 0 tidak 0, berarti di sini 1 nyala. Kurang lebih seperti itu. Nah, keunggulannya menggunakan timer interrupt, dia ada 2 kemungkinan ya, atau 2 jalur yang bisa digunakan untuk modif.
Yang pertama di interrupt service routine-nya di sini, yang kedua di void loop-nya sini ya, gitu. Jadi dua-duanya ini seakan-akan jalan bersamaan, nah gitu. Kalau ini dia istilahnya apa ya? Berurutan, cara kerjanya berurutan. Kalau di sini dia update berdasarkan timer 1 Hz, nah gitu. Itu 1 detik, setiap 1 detik dia update. Kalau di sini enggak, dia berurutan, artinya berurutan sampai programnya habis baru dia ngelooping lagi kan gitu fungsinya. Nah sekarang kita coba ya, kita coba nah ini nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kalau dilihat dari simulator time-nya maka sesuai ya, 1 detik kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk timernya. Nah sekarang tugasnya coba dibuat update timernya selama 3 detik kayak gitu, 3 detik. Mudah sekali, nanti tugasnya dikumpulkan di LMS ya. Sekian untuk pertemuan saya hari ini. Kalau ada yang belum paham atau diskusikan atau penjelasan yang saya salah, nanti silahkan dikoreksi ya, saya sangat terbuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.